Siapa yang mengendalikan kamu? Jawab jujur. Sujarwo bin Tejo katanya Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa beliau? Dia adalah salah satu orang paling sakti di tanah Jawa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian bisa lihat. Jelas Mas Angga? Mana apa nih? Ini. Astagfirullahaladzim. Jelas? Ya. Dia berbentuk pocong kecil teman-teman. Jadi cuma ini mungkin karena kehujanan ya teman-teman. Jadi seakan-akan dia kayak basah gitu. Sebenarnya sih mungkin ini dalamnya apa sih? Kayu mungkin atau apa sih juga kurang paham. Yang jelas ini memang di apa buntelan kain lah ini teman-teman seperti itu. Nah, jadi malam hari ini teman-teman, ini saya mendapatkan informasi ya. Dan lokasi ini pun rekomen para orang yang melihat sendiri gitu teman-teman. Jadi ada satu warga di desa ini teman-teman. Dia itu diludahin pocong selama 5 bulan. Ternyata singkat ceritanya usut punya usut, yang pocong yang ludahin ini teman-teman itu adalah pocong kiriman dari mantan ibu mertua seperti itu. Jadi dia menikah teman-teman, dia menikah dengan salah satu perempuan, terus entah karena apa gitu ya teman-teman, jadi ada konflik yang membuat mereka itu berpisah. Nah, mungkin ada dendam yang tertinggal di situ. Ibu mertuanya mengirimkan pocong tersebut untuk ngeludahin si laki-laki ini teman-teman. Makanya saya sebut mantan ibu mertua karena mereka sudah berpisah saat ini teman-teman. Itu cerita singkatnya, tapi sih nggak begitu tahu sih apa badan saya merinding semua teman-teman karena saya merasa bahwa dia ini hidup. Nah, saya sih nggak tahu persis kenapa mereka tuh berpisah karena saya tidak mengorek semua informasinya. Yang jelas saya pada intinya aja di sini teman-teman. Nah, karena diludahin pocong ini kan tidak seperti apa yang orang dahulu bicarakan gitu. Saya juga pernah diludahin pocong sampai mukanya itu seakan-akan hancur. Terus bisa aja buta katanya seperti itu. Kan simpang siur tuh beritanya teman-teman. Memang dulu saya pernah ya mengoreng-oreng gitu teman-teman. Tapi kalau ini ya adalah. Cuma nggak separah saya dulu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya dengar jejak langkah kaki Mas. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu pemilik si boneka ini. Karena pocong itu ada yang mengendalikan menurut saya. Nah, karena dia itu udah apa ya, udah ibarat kata mukanya nggak bisa dikenali lah teman-teman, kayak lebam-lebam mungkin kayak gitu ya. Karena saya juga tadi ketemu dia cuma maskeran, jadi dia tidak mau keluar dari kamera seperti itu teman-teman. Sangat disayangkan ya. Ya udah nggak apa-apa karena juga mungkin keadaannya dia down banget. Aduh, berat banget nih Mas Angga di sini. Iya, Mama. Karena mungkin energinya ya ini bertabrakan teman-teman. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini seperti dia mengendalikan seperti itu Mas. Nah, kenapa saya bisa menemukan boneka ini secepat ini teman-teman tanpa saya pencarian. Nah, sebenarnya makanya tadi saya bilang panas. Nah, sebenarnya nih teman-teman, ini tidak semudah yang kalian lihat. Udah ujuk-ujuk ada di sini, itu bukan. Karena tadi sebelumnya kita pencarian teman-teman. Kita kelilingin tuh semua pohon yang di sini termasuk pohon pisang. Intinya di daerah sini lah. Setiap ada pohon kita santerin ya teman-teman. Ternyata nemu nih di sini. Kalau nanti kita videoin kita lagi nyari ini si boneka teman-teman, karena kelamaan. Nah, apalagi nyari itu kan fokus ya teman-teman ya. Kalau bisa megang kamera kan susah. Makanya kita tadi udah hampir 2 jam kita cari, akhirnya ini ketemu teman-teman. Dan ini yang tadi saya bilang, ini ada yang mengendalikan, alias ini bisa wujud menjadi pocong yang kita lihat pada umumnya. Bukan lagi boneka teman-teman.
Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa yang mengendalikan ini semua naruh di pohon ini, teman-teman? Apakah kalian tahu? Kalau kalian tahu, kalian tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Perhatikan baik-baik Mas Angga. Iya, makanya. Dia seakan-akan memang ada energinya, bukan hanya sekedar boneka, teman-teman. Saya sedang berpikir, siapa yang mengendalikannya? Kok hebat bener. Diisilah boneka sekecil ini, itu diisi oleh sosok pocong beneran, teman-teman, yang suka meludah itu. Entah ada dendam apa, sampai 5 bulan dia itu diludahin pocong. Kayak tiba-tiba pocong itu ndongol di sebelah tempat dia tidur, terus tiba-tiba di kamar mandi, terus tiba-tiba lagi kayak lagi duduk di sofa kalau sendirian ya, teman-teman. Tiba-tiba datang seperti itu. Juga datangnya itu bukan kayak ngasih kode gitu, teman-teman, kayak langsung hadir gitu, bukan. Kayak barang jatuh terus hadir, itu bukan, teman-teman. Dia memang tiba dengan sendirinya, jijik ujuk-ujuk, teman-teman, celing gitu, barat kata. Tapi memang tidak hanya pocong yang ngeludah itu aja, teman-teman, gangguannya. Dia bilang bahwa sering sekali mencium bau bangkai, lalu bau anyir, ya intinya semacam bau-bau yang baunya itu nggak tahu arahnya dari mana, seperti itu, teman-teman. Nah, udah jelas ya, berarti memang gangguannya tidak cuma itu. Memang kan kalau pocong identik memang dengan bau busuk ya, teman-teman ya. Itu katanya, teman-teman ya. Memang ya yang saya rasakan di hutan seperti itu, teman-teman, ketika saya penelusuran. Ada yang kayak bunyi ayam yang baru lahir itu juga bisa, itu biasanya perempuan. Terus kayak bau anyir darah. Nah, terus kayak bau sawo, bau kabel gosong gitu, itu ada sosoknya masing-masing, teman-teman. Baik Mas Angga, daripada kita berlama-lama di sini karena udah menguras energi, saya mau mewujudkan apa yang di dalam boneka ini, Mas. Bisa apa nih? Bisa. Benarkah memang ada sosok yang menyerupainya tapi lebih besar? Apakah memang ada sosok lain gitu, yang selain pocong maksudnya, yang di dalamnya itu? Kan bisa jadi taruh apa gitu, teman-teman. Kenapa harus pohon kelapa? Saya lagi berpikir, sedangkan biasanya pocong itu identik di pohon pisang biasanya. Kenapa di pohon kelapa? Kalau saya berpikir terus malah saya nggak fokus. Yang jelas saya mau hadirkan siapa yang ada di dalam boneka itu, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Siapa yang mengendalikanmu sebenarnya? Kenapa kamu selalu hadir di rumah itu? Dan kamu meludah sembarangan. Siapa yang mengendalikanmu? Jawab. Keluar dan tunjukkan siapa kamu sesungguhnya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Keluar kamu. Kerisnya di bawah, Mas. Iya, boleh. Kalau kamu tidak mau keluar, saya tusuk kamu. Geluduk Mas Angga, cepat Mas Angga. Iya, boleh. Siapkan kerisnya.
Mas Angga, sudah kamu siapkan keris itu? Saya sudah menyiapkan keris untuk kamu. Kalau kamu tidak mau keluar, benar, saya akan tusuk-tusuk kamu pakai keris yang sudah saya bawa. Apa tadi keris namanya, Mas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bu bangkai, Mas Angga. Nih, Mas Angga saya nggak kuat, Mas Angga. Bau banget, Mas. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu loh? Sebentar, Mas Angga. Astagfirullahaladzim, Mas. Setelah saya lihat, Mas Angga, ini seperti hampir sama. Hampir ya teman-teman ya. Seperti sosok yang dulu ngeludahin saya. Kalian subscriber yang nonton dari dulu teman-teman, scroll aja ke bawah. Pasti ada pocong yang pernah ngeludahin saya. Itu hampir mirip, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengendalikan kamu? Jawab jujur. Sujarwo bin Tejo katanya, Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa beliau? Dia adalah salah satu orang paling sakti di tanah Jawa. Astagfirullahaladzim. Lalu, benar dia yang mengutusmu. Untuk apa? Dia mengutusmu dan menyuruh, memerintah kamu untuk meludahi laki-laki itu. Astagfirullahaladzim. Dia berkata, Mas Angga, teman-teman, saya hanya diperintah. Tentang urusan mereka saya tidak mengetahuinya. Tapi kalau memang benar kamu diperintah, pasti kamu tahu sedikit tentang permasalahan sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi benar yang menyuruh atau dalang dari semua ini itu memang ibu mertuanya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mas Angga. Jadi astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masih ada orang seperti itu di dunia ini, Mas Angga. Yang benar. Kamu hanya mengetahui itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Si ibu mertuanya ini ada dendam pribadi, teman-teman. Mereka kan berpisah. Nah, jadi mereka berpisah itu karena belum dikasih keturunan, teman-teman. Tapi si laki-laki dan istrinya ini saling cinta, saling suka. Jadi dia nggak mau nih berpisah. Kayak gini nih, kita tuh harus berpegang erat, teman-teman. Kita nggak mau berpisah hanya karena keturunan. Seperti itu. Nah, jadi kayak ibu mertuanya ini nyuruh bahwa kamu si perempuan, anakku perempuan itu, kamu harus cari laki-laki lain yang bisa intinya memberikan kamu keturunan. Karena memang semua penyebab yang tidak bisa jadi keturunan lah, teman-teman, yang tidak bisa mendapatkan keturunan itu katanya dari laki-lakinya, teman-teman. Seperti itu katanya mungkin spermanya nggak cair lah gitu, teman-teman, nggak bagus ya, teman-teman, tidak menghasilkan sperma yang bagus, jadi mengakibatkan dia itu sulit untuk mempunyai keturunan. Nah, terus kan sebabnya itu, teman-teman. Nah, yang laki-lakinya ini tidak terima, teman-teman, bahwa dia itu dengar bahwasanya anak perempuannya itu atau istrinya itu disuruh menikah lagi, teman-teman, demi mendapatkan keturunan. Lalu
si laki-lakinya ini dia apa ya teman-teman, kayak nirakatin ibu mertuanya gitu, bahasanya tuh nirakatin supaya ibunya ini tidak punya pikiran seperti itu mas, maksud. Iya. Nah kayak puasa 40 hari misal gitu, atau muasani weton atau apalah sejenisnya seperti itu, supaya hati ibu itu luluh, tidak ada pikiran untuk menjodohkan anaknya, padahal alanya udah menikah ya mas Angga. Yang namanya keturunan kan Allahu alam ya teman-teman ya, semuanya Tuhan yang ngasih. Mau kita berdoa ping kopang kaping apa tirakat, kalau kita belum dikasih mau apa, seperti itu kan teman-teman. Nah terus ibu mertuanya ini tahu mas bahwa dia tuh lagi ditirakatin, jadi sebisa mungkin dia ambil tindakan yang cepat bahwa mereka tuh harus benar-benar pisah. Terus ini nggak tahu gimana cara si ibunya misahkan dua pasangan ini, yang jelas mereka sudah terpisah dan ibunya ini dendam seperti itu teman-teman. Karena nih susah banget nih misahin nih anak. Oh kurang ajar nih. Sekarang gue kasih pelajaran nih buat lu. Kirimlah pocong ini untuk selama 5 bulan berjalan ini teman-teman, itu ngeludahin supaya apa teman-teman? Supaya kan biasanya kalau diludahin pocong kayak buta gitu ya teman-teman ya, atau bisa mukanya rusak gitu. Nah supaya dia itu tidak ada yang suka gitu mas Angga, intinya seperti itu. Kan diludahin tuh berkali-kali ya, sama apalagi selama 5 bulan kan kayak mukanya sudah tidak seperti dulu lagi. Nah nanti kan tidak ada yang suka, terus dia tidak dapat jodoh lagi, intinya seperti itu teman-teman. Kalian bisa garis bawahi. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa kamu marah ke saya? Kan saya di sini mau membantu. Hah? Dia bilang mas Angga, giliran kamu saya ludahin. Yang benar aja kamu. Yang benar aja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, hati-hati mas Angga. Hati-hati mas Angga. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Apa yang mau kamu lakukan? Mas Angga tutup muka juga kamu mas. Astagfirullahaladzim. Mas Angga. Hati-hati mas Angga. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Hati-hati. Dia itu mau abang ludahin mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati mas Angga. Allah Akbar. Saya mau mengambil boneka ini mas Angga, tapi dia kok kayak mau ngeludah gitu mas. Allah Akbar. Aduh Allah Akbar mas Angga. Ini kita hilangin aja mas Angga, sebelum dia ngeludahin saya mas Angga. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas Angga. Aduh, dia mau ngeludahin saya tapi sambil nyerang gitu mas. Allah Akbar. Kurang ajar kamu. Aduh, tapi kok nggak ada keluar cairan dari mulutnya, kenapa muka saya panas ya mas? Kurang ajar kamu. Loh, kemana dia mas? Hanya tersisa bonekanya aja. Tadi nggak ada keluar cairan sedikit pun teman-teman, tapi kok muka saya panas ya? Astagfirullahaladzim mas Angga. Aduh ini nggak beres mas Angga. Aduh Akbar. Mas Angga, mata saya panas mas Angga. Mas, tutup aja mas Angga. Bantuin saya nih. Tadi nggak keluar cairan gitu kan? Nggak kayak ngeluarin air liur, tapi kenapa